Ya, selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Ya, sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kebersihan dan kerapian kelas ini ya. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah? Ya, meja kursi lebih bagus kan rapi lagi. Ya, kalau kelas kita bersih dan rapi, tentunya kita belajar juga akan terasa apa? Dan ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulaikan akan pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan satu orang bisa maju di depan. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus karena di mana cinta kasih dan tuntunanmu sehingga kami boleh berada di tempat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau menuntun agar boleh berjalan dengan begitu baik. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus, amin. Ya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Anak Aldo. Ya, untuk mengecek kehadiran, Ibu akan panggil absen. Jadi, siapa yang Ibu panggil, menyahut ya. Ya. Gracia Liwe, Aprilia Tarek, Chelsea Umbo, Gisna Kalalo, Valdo Liwe, Giuni Liwe, Juvantri Lembong, Efra Tararanta, oh sakit ya. Diana Tulung, Miracle Karu, Swars Runtunuwu, Mitri Tompoliu, sakit lagi. Abigail Pondaa, Aldo Tompoliu, Jessia Kaligis, Nikita Tompoliu. Ya. Ada 2 sakit. Ya. Untuk teman kita yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyi lagu nasional. Silakan siapa yang boleh pimpin di depan. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, sambil berdiri tentunya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Lebih semangat lagi. Siap belajar hari ini? Siap. Ya. Sebelum kita masuk pada materi yang baru, materi yang akan kita belajar hari ini yaitu tentang kelangkaan. Kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan sumber daya sebagai masalah dasar ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, menganalisis dampak kelangkaan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah kelangkaan melalui diskusi kelompok. Ya, itulah tujuan pembelajaran di hari ini. Ya, Ibu harap semua bisa mencapai ya. Bisa? Ya, bagus. Dan untuk model yang akan kita pakai dalam pembelajaran hari ini yaitu PBL atau Problem Based Learning yang tujuannya yaitu untuk membuat Anda semua bisa aktif dalam berpikir dan juga bisa memecahkan masalah secara kolaboratif. Ya. Dan untuk metodenya itu kita memakai metode diskusi, presentasi dan penugasan. Sebelumnya Ibu mau tanya, materi yang minggu lalu kita belajar, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan Chelsea. Materi tentang kebutuhan dan keinginan. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, tentang kebutuhan dan keinginan kita sudah belajar minggu lalu. Dan untuk materi hari ini masih ada kaitan dengan kebutuhan dan keinginan, yaitu kelangkaan. Ya, Ibu mau tanya lagi. Siapa yang bisa jawab apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Ya, silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup, wajib dipenuhi. Kalau keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk kenyamanan, tidak wajib dipenuhi. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh
manusia untuk kelangsungan hidup. Ya, ini wajib dipenuhi karena di dalamnya ada makanan dan minuman, pakaian, perumahan. Dan untuk keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia ya untuk kenyamanan. Tapi ini tidak wajib dipenuhi. Yang wajib itu kebutuhan. Ya, bagus. Sekarang Ibu Lei mau tanya. Siapa yang masih ingat 3 kebutuhan menurut intensitasnya? Ada 3. Siapa? Ya, silakan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi, di situ ada primer, ada sekunder, dan tersier. Ya, siapa lagi yang mau menyebutkan contoh-contoh dari 3 kebutuhan ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Contoh primer yaitu makanan, pakaian, dan perumahan. Ya. Contoh sekunder yaitu televisi, kulkas, magicom, dan lain-lain. Contoh tersier yaitu sepeda motor, mobil, dan perhiasan. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi, ketiga contoh ini beda-beda ya. Kalau sekunder, makanan, pakaian, perumahan, atau sandang, papan, dan pangan. Dan untuk sekunder yaitu pelengkap ya. Ini hanya pelengkap, berarti yang ada dalam rumah. Magicom, Kang, televisi, kulkas bisa, dan masih banyak lagi. Dan untuk tersier ya kebutuhan barang mewah kan. Jadi ada mobil, perhiasan emas juga, dan juga motor, ya itu semua. Ya, bagus. Ibu senang sekali ternyata semua masih ingat akan materi yang minggu lalu. Ya, sekarang kita akan masuk di materi saat ini yaitu tentang kelangkaan. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Silakan. Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tak terbatas. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, jadi kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan tidak terbatas. Ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Siapa yang bisa sebutkan beberapa contoh? Beberapa contoh barang yang mengalami kelangkaan. Siapa yang bisa sebut? Silakan. Beras, LPG, dan juga Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi ada banyak, Kang, banyak di sekitar kita barang yang mengalami kelangkaan. Ya. Sebelum kita datang di gambar dan video. Ibu harapkan ya, semua tetap semangat dalam belajar ya hari ini. Semangat. Ya, tetap semangat ya. Kita akan lihat gambar di depan. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi ada 3 gambar, perhatikan baik-baik ya. Ya, gambar di depan
Ada gambar apa itu? Menunjukkan gambar apa itu? Kelangkaan ya, tentang kelangkaan ya. Gambar pertama, kelangkaan apa itu, Kang? Beras. Gambar kedua? BBM. Dan gambar ketiga? Gas LPG. Ya, Ibu harap gambar tadi kalian sudah perhatikan dan kita akan bahas selanjutnya di diskusi sebentar ya. Ya, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran perhatikan baik-baik ya video. Pernahkah kalian melihat berita tentang orang-orang yang berebut membeli barang tertentu? Atau mungkin kalian sendiri pernah menginginkan sesuatu tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk mendapatkannya? Fenomena ini selalu terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa hal yang bisa terjadi? Jawabannya ada pada konsep ekonomi yang kita sebut sebagai kelangkaan. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Semua hal yang ada di sini adalah kebutuhan manusia. Pertanyaannya, apakah semua kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan mudah? Mengapa? Apa yang membatasi pemenuhan kebutuhan kita? Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya ekonomi yang kita miliki terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Sumber daya ekonomi ini meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dengan kata lain, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, antara lain keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan keinginan manusia yang memang tidak terbatas. Jumlah sumber daya alam di bumi yang terbatas diikuti dengan semakin banyaknya penduduk yang bahkan PBB memprediksi 2024 ini jumlah total penduduknya mencapai 8 miliar jiwa akan semakin menyebabkan terjadinya kelangkaan. Oleh karena itu, kita harus yang namanya melakukan pilihan, di mana kita harus memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Nah, kelangkaan ini juga berdampak pada harga-harga barang. Harga yang dulunya murah bisa menjadi mahal karena adanya kelangkaan tadi. Selain itu, kelangkaan juga dapat menyebabkan persaingan untuk mendapatkan suatu barang yang langka. Orang-orang akan rela bersaing mendapatkan barang tersebut. Kelangkaan dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, seperti naiknya harga cabai ketika gagal panen, atau ketidakmampuan kita untuk membeli BBM non subsidi, sedangkan BBM subsidi stoknya sudah habis, dan ketidakmampuan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, atau ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan wirausaha. Ya, demikian video. Ya, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran. Ibu mau tanya, tadi kalian menonton video tadi, ada yang di antara kalian bisa bertanya berkaitan dengan video tadi? Ya, silakan. Apa dampak dari kelangkaan? Ya, apa dampak dari kelangkaan? Dampak dari kelangkaan. Siapa yang bisa jawab dampak dari kelangkaan? Dampak kelangkaan adalah kenaikan harga barang dan jasa dan memaksa manusia untuk membuat pilihan atau skala prioritas. Ya, betul. Jadi dampaknya yang pertama yaitu naiknya harga barang dan terus memaksa juga manusia untuk membuat suatu pilihan atau skala prioritas.
Jadi mana kebutuhan yang penting atau mendesak, mana yang tidak. Ya, masih ada yang bertanya berkaitan dengan video tadi? Masih ada yang bertanya berkaitan dengan video tadi? Video pembelajaran tadi, ada lagi? Sudah tidak ada lagi? Ya, silakan Chelsea. Apa solusi atau cara mengatasi kelangkaan? Ya, apa solusi atau cara mengatasi terjadinya kelangkaan itu? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Solusi dari kelangkaan itu? Ya, silakan. Solusi dari atau cara untuk mengatasi kelangkaan yaitu menggunakan sumber daya secara hemat dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi, solusi dari kelangkaan ini adalah kita harus menggunakan sumber daya secara hemat dan bisa juga memanfaatkan sumber daya itu secara efisien. Ya, itu solusinya. Masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi? Ya, sekarang karena sudah tidak ada yang bertanya, kita masuk pada kegiatan inti, yaitu diskusi. Kita akan berdiskusi kelompok. Tapi sebelumnya itu supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Siap? Ya. Boom. Clap. Pen. Ulangi. Boom. Clap. Pen. Clap. Boom. Pen. Ya, ulangi. Once again. Satu kali lagi. Boom. Clap. Pen. Boom. Clap. Pen. Ya. Silakan duduk semua. Jadi kita lanjut di kegiatan inti, yaitu hari ini kita akan berdiskusi kelompok. Jadi kalau dalam diskusi seperti biasa Kang, per kelompok, duduk per kelompok, Ibu akan bagi karena jumlah kalian sekarang 15 saja yang hadir Kang. Ya. Berarti Ibu bagi ke dalam tiga kelompok saja. Ya, satu kelompok supaya sama ya, satu kelompok 5 orang saja. Ya. Jadi satu kelompok 5 orang. Jadi Ibu ingatkan ya, seperti biasa kalau diskusi, Ibu nilai. Jadi ada penilaian dari keaktifan, kerjasama, dan juga tanggung. Jadi Ibu harapkan dalam diskusi ini tidak ada yang diam, tidak ada yang bermain, Kang. Ya harus semangat. Jadi harus konsentrasi pada tugas kalian, yaitu diskusi kelompok. Ya silakan, Ibu persilakan duduklah per kelompok. Silakan cari teman masing-masing. Carilah teman masing-masing. Duduk per kelompok ya. Jadi 5 orang.
Satu kelompoknya 5 orang. Jadi sudah duduk per kelompok. Dalam tugas kelompok ini, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian selesaikan secara bersama-sama ya. Kalau tugas kelompok ini berarti kerja bersama-sama, saling memberikan pendapat mungkin atau ide atau gagasan. Ibu akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Kelompok 1 yang di sini ya, kelompok 1. Itu tentang apa itu? Beras. Kelompok 2 ya, ini kelompok 2. Tentang apa sih itu? Kelangkaan BBM. Kelompok 3, jadi hanya 3 kelompok ya. Kelompok 3 ini lembar kalian. Jadi dikerjakan bersama-sama ya. Ya silakan. Ibu berikan waktu selama 20 menit ya. Jadi untuk mengerjakannya ada waktu 20 menit panjang. Cukup panjang waktunya ya. Silakan. Dikerjakan secara bersama-sama. Dikerjakan bersama-sama ya. Karena sebentar ya. Sebentar akan ada penilaian. Ya, Ibu harap semua bisa mendapat nilai yang baik, bagus. Ya, untuk jawabannya sumber atau referensinya bisa dicari di buku teks dan bisa di internet supaya bisa memudahkan kalian untuk menjawab. Bisa buku teks dan internet juga bisa. Ya, ini ya. Tentang kelangkaan beras ya. Pertanyaan di situ ada penyebabnya, ada dampaknya, dan solusi. Jadi di situ ada gambar dan juga ada pertanyaan ya. Ada penyebab, ada dampak kelangkaan BBM, ada solusi atau cara mengatasi kelangkaan BBM. Silakan. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kalau tugas kalian tentang kelangkaan gas LPG ya. Situ ada gambar dan pertanyaan ya. Silakan, waktu panjang 20 menit.
Ibu akan berkeliling untuk menilai ya. Bu menilai bukan cuma sikap ya, sikap, tapi juga ada kerjasama di dalamnya, ada keaktifan dan tanggung jawab. Perbedaan signifikan. Oh, perbedaan itu subsidi dan pokoknya itu suatu ini di sini. Itu DP sambung. DP solusi dan upaya pemerintah itu. Ini udah tulis tiga. Ini sempat. Ini mana-mana nih. Tuh. Tuh kalau ini. Bisa lihat jam berapa? Jam, lihat tuh jamnya, kalau 20 menit sudah. Jadi waktu lumayan panjang. Silakan kerjakan bersama-sama. Kerja. Ini sebagai pun cuma Kalau ada soal yang kurang mengerti, silakan tanya ke Ibu.
Jadi kalau ada soal yang kurang mengerti, silakan tanya ke Ibu. Jadi semua harus aktif ya. Tidak ada yang diam-diam saja. Tidak ada yang bermain. Harus fokus. Jadi waktu diskusi ini tinggal 5 menit. Jadi sisa 5 menit. Silakan.
Ya, jadi kalau waktu pengerjaannya sudah selesai, sudah habis waktunya, eh, setiap kelompok harus mempresentasikan di depan ya hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi sebentar ada waktu juga ya ketika akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Waktunya Ibu berikan waktu 15 menit semua kelompok itu ya. Jadi satu kelompok boleh 5 menit ya. Per kelompoknya menyajikan hasil selama 5 menit. Waktu tinggal 3 menit.
Tambahan. Kelompok sini tidak ada masalah. Kelompok sini ada masalah kah? Ya. Aman. Kelompok sini ada masalah? Ya. Aman. Lancar. Karena semua memakai internet ya.
Ya, tidak lama lagi akan siap-siap untuk presentasi di depan. Bukan sesuatu yang bukan milik pemerintah. Itu nanti dia kata sesuatu sama dengan ekspresi. Ya, bagus. Saling memberikan pendapat. Ya. Satu kelompok harus ada kekompakan ya. Kelompoknya. Ya, sudah selesai semua? Ya. Siap untuk presentasi di depan? Kelompok 1 siap? Ya, silakan. Jadi waktu presentasi, Ibu berikan waktu per kelompoknya 5 menit. Silakan. Semangat ya. Dipersilahkan untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Nama saya Aprilia Tarak. Saya Gracia Liwe. Saya X Merente. Saya Valdo Liwe. Saya Jessica Kaligis. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, identifikasi penyebab kelangkaan beras. Yang kedua, menganalisis dampak kelangkaan beras. Yang ketiga, merumuskan minimal 2-3 alternatif solusi dari kelangkaan beras. Yang pertama, identifikasi penyebab kelangkaan beras. Kelangkaan beras di Indonesia. Kelangkaan komoditas pangan utama seperti beras secara berkala menjadi isu sensitif di Indonesia. Meskipun ada stok nasional sering diklaim mencukupi atau surplus, realitas di lapangan menunjukkan adanya kelangkaan di tingkat retail dan pasar tradisional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, menganalisis dampak kelangkaan beras. Penyebab utama kelangkaan beras, dia dampak kelangkaan beras. Ini yang di sebelah. Cuma ada garis-garis besar. Jadi waktu hanya 5 menit saja ya per kelompoknya. Penyebab utama kelangkaan beras. Pertama, dampak berubah iklim. 2, penurunan produksi, gangguan distribusi, isu tata kelola dan pasar. Dampak kelangkaan beras, kenaikan harga, risiko inflasi, keresahan sosialisasi. Yang ketiga, alternatif solusi dan kelangkaan. Solusi dan upaya pemerintahan. Yang pertama, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Yang kedua, penyaluran bantuan pangan. Yang ketiga, impor beras. Yang keempat, peningkatan produksi jangka panjang. Yang terakhir, pengawasan distribusi.
Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, diberikan kesempatan. Ada yang bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana seharusnya pemerintah mengatur distribusi beras SPHP agar lebih adil? Baiklah, saat ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu untuk pemerintah mengatur distribusi beras SPHP agar lebih adil, yaitu pertama menentukan kuota pembeli per orang, yang kedua menyebarkan beras SPHP ke lebih banyak titik distribusi, termasuk pasar tradisional dan warung kecil. Ya, bagaimana kelompok Apakah penanya? kelompok 2 sudah merasa paham? Ya, sudah puas? Apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan, kalau masih ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu untuk kelompok ini yang menjanjikan. Apa dampak sosial dari situasi seperti ini? Dampak sosial dari situasi seperti ini, yang pertama, munculnya rasa tidak aman dan tidak percayaan terhadap pemerintah dan potensi konflik antara warga karena berebut barang kebutuhan pokok. Itulah hasil diskusi. Apakah kelompok 3 sudah merasa paham? Ya, kelompok penanya sudah puas. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih, kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 sudah siap. Silakan maju untuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kalian presentasi di depan, Ibu juga menilai ya. Menilai keaktifan, kerjasama tanggung jawab juga. Dan cara untuk menjawab ketika ada pertanyaan, Ibu juga menilai. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gifni Liwe selaku moderator. Saya Chelsea Umbo. Saya Abigail Pondaa. Saya Kesnaka Lalo. Dan saya Suarez Runtano. Dan saat ini kami akan memulaikan presentasi kami dan untuk materinya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan saat ini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang kelangkaan BBM. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM merupakan isu kompleks di Indonesia yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari hambatan regulasi hingga dinamika pasar global, dan menimbulkan dampak signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat. Berikut adalah artikel yang merangkum penyebab, dampak, dan solusi terkini terkait kelangkaan BBM. Yang pertama, ada penyebab kelangkaan BBM. Salah satunya yang ada di dalam sini ialah regulasi dan kuota impor. Selanjutnya, kenaikan harga minyak dunia, keterbatasan produksi dan distribusi, dan disparitas harga. Selanjutnya ada kelangkaan BBM, yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan mobilitas masyarakat, ancaman lapangan kerja, dan gejolak sosial dan kekecewaan publik. Selanjutnya, ada solusi dan upaya untuk mengatasi. Kolaborasi impor melalui Pertamina, pemberian bantuan langsung, evaluasi dan penegasan kebijakan, meningkatkan infrastruktur dan distribusi, dan pengembangan energi alternatif. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kelompok
lain yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya, dipersilakan. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Dampak langsung kelangkaan BBM yaitu ongkos transportasi meningkat sehingga harga barang dan jasa ikut naik dan memicu inflasi. Apakah kelompok 3 sudah paham? Kami masih berikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa distribusi BBM di daerah terpencil lebih rentan berganti? Pertanyaan akan dijawab oleh teman saya. Karena keterbatasan infrastruktur dan logistik yang memperlambat rantai pasok. Apakah kelompok 1 sudah paham? Ya, puas. Sudah? Kelompok penanya sudah puas. Masih sudah semua tutup presentasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 3. Semangat ya. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama mulai dari saya, yaitu Diana Tulung. Saya Mirakel Karu. Saya Nikita Tompolio. Saya Aldo Tombolio. Saya Zufan Lembong. Itulah nama-nama dari kelompok kami dan saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kelangkaan gas LPG 3 kilo. Kelangkaan gas LPG 3 kilo sebuah persoalan kronis subsidi tepat sasaran. Gas LPG 3 kilo yang akrab dijuluki gas melon merupakan sumber energi utama bagi jutaan rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia karena harganya yang disubsidi pemerintah. Namun, produk vital ini sering mengalami kelangkaan di berbagai daerah, memicu antrian panjang dan kenaikan harga di tingkat konsumen jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Penyebab kelangkaan LPG 3 kilo merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor kompleks, yaitu penyalahgunaan dan pengoplosan, perubahan kebijakan distribusi, kuota terbatas, distribusi tidak merata, peningkatan permintaan, dan penggunaan oleh pihak tidak berhak. Dampak bagi masyarakat. Dampak kelangkaan ini sangat terasa terutama bagi masyarakat di berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, yaitu beban ekonomi, gangguan usaha, penurunan daya beli, serta kerasan sosial. Solusi dan upaya pemerintah. Pemerintah dan Pertamina telah mengimplementasikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, digitalisasi dan registrasi pembeli. Kedua, pengawasan ketat. Ketiga, optimalisasi penyaluran. Keempat, diversifikasi energi. Mengatasi kelangkaan LPG 3 kg memerlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukuman, Pertamina, hingga kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan hak orang lain. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan energi yang adil dan merata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Diberikan kesempatan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 3. Dan saat ini kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa penggunaan gas 3 kilo oleh pihak yang tidak berhak dapat
memperparah kelangkaan. Dan untuk pertanyaan ini ditujukan oleh Aldo Tombolio. Ya, silakan Aldo yang menjawab. Karena subsidi tidak sampai ke sasaran, stok cepat habis dan masyarakat miskin makin sulit mendapatkannya. Ya. Bagaimana penanya? Kelompok penanya sudah puas. Masih ada yang mau bertanya? Apa tujuan utama subsidi gas LPG 3 kilo oleh pemerintah? Untuk membantu masyarakat, penghasilan rendah dan UMKM mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Bagaimana kelompok penanya? Ya, sudah puas. Baik, itulah hasil dari diskusi kami dan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, semua sudah menyajikan hasil diskusi masing-masing, sudah mempresentasikan. Nah, yang pasti Ibu menilai ya. Jadi demikianlah hasil diskusi kali ini kepada kelompok-kelompok yang sudah berpartisipasi aktif tadi dalam diskusi. Ibu sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan Ibu harapkan semoga apa yang didapat hari ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua ya. Ibu akan umumkan atau sampaikan nilai yang sudah didapat oleh 3 kelompok ini. Yang pasti nilai tidak sama ya. Cuma tadi Ibu lihat sudah memberikan yang terbaik, Kang. Tapi nilai semua baik. Tapi ada satu kelompok yang paling terbaik nilainya, Kang. Ya, kelompok manakah itu? Untuk yang mendapat nilai terbaik, ya semuanya baik. Tapi ada satu kelompok yang terbaik. Ya, Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang mendapat nilai terbaik. Adalah atas nama kelompok kelompoknya Chelsea. Jadi kenapa mereka mendapat nilai terbaik walaupun kalian sudah baik? Karena Ibu nilai dari cara mempresentasikannya juga, bicara mereka juga, cara menjawab mereka ya. Ada yang menarik, kerjasama, tanggung jawab juga dinilai. Jadi untuk kelompok yang mendapat nilai terbaik, Ibu akan memberikan reward. Nanti sebentar ya Ibu berikan. Sabar ya. Sabar. Jadi hanya mendapat nilai terbaik. Walaupun semua sudah baik. Ya. Silakan diambil. Sama-sama. Ya, Ibu harap pada pembelajaran berikut kalian akan lebih
Semangat. Jadi untuk yang belum mendapat reward, jangan berkecil hati. Lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, tidak terasa waktu diskusi sudah selesai ya. Ibu akan menyimpulkan. Ibu akan menyimpulkan atau kita bisa simpulkan bersama-sama. Tidak cuma ibu, juga kalian juga bisa simpulkan bersama-sama akan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan materi kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya terbatas jumlah dan ketersediaannya. Kelangkaan dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya alam, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya, bencana alam dan kerusakan lingkungan, dan ketidakseimbangan distribusi dan pemanfaatan sumber daya. Kelangkaan menuntut manusia untuk membuat pilihan dan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Ya, untuk mengatasi kelangkaan diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, kebijakan ekonomi yang tepat dari pemerintah, dan terakhir kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya. Yaitu kesimpulan kita untuk materi atau pembelajaran hari ini. Ya, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan di rumah. Ibu akan membagikannya itu per mandiri, per orang. Jadi lembar kerja ini dikerjakan secara sendiri di rumah. Ibu harap dengan lembar kerja ini kalian akan tetap belajar di rumah. Tidak cuma di sekolah, tapi di rumah juga harus belajar. Jadi semua sudah mendapat lembar kerja. Dikerjakan di rumah ya. Jadi semangat belajar. Kalau guru memberikan tugas harus dikerjakan. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian suka pada pembelajaran hari ini? Ya. Betul, suka? Betul. Senang?
Ibu juga senang. Ya, apa yang kalian sukai atau senangi pada pembelajaran ini? Metodenya, ya metode? Ya, metode. Ada yang lain metode diskusi ya? Ada yang lain? Videonya, ya. Chelsea menyukai videonya. Ada yang lain? Kenapa kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Ada lagi yang lain? Seru ya. Seru. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, tentang materinya yaitu kelangkaan. Karena kelangkaan memang sudah berada di sekitar kita. Ya, Ibu senang sekali. Kalian senang, Ibu juga senang. Ya, tidak terasa. Waktu tidak lama lagi akan habis. Tidak lama lagi kalian akan beristirahat. Ya. Sebelumnya ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Ice breaking apa? Tepuk semangat tahu? Tidak tahu. Tepuk semangat. Apa? Ya, silakan. Ice breaking. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hore, hore. If you're happy and you know it, shout hore, hore. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hore, hore. If you're happy and you know it, do it all. Hore! If you're happy and you know it, do it all. Hore! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, do it all. Hore! Ya, mantap. Silakan duduk semua. Tidak lama lagi kalian akan istirahat. Tapi sebelumnya Ibu akan informasikan dulu materi yang akan kita belajar pada minggu depan. Yaitu kita akan belajar tentang biaya peluang. Jadi kita akan masuk di materi yang baru untuk minggu depan atau pertemuan berikut. Yaitu tentang biaya peluang. Ya, tidak terasa. Waktu tinggal berapa menit. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, diakhiri dengan menyanyi berdoa ya, bisa. Ya. Tapi ada satu pesan dari Ibu untuk memotivasi kalian semua. Pesan dari Ibu, rajinlah belajar.
semangat terus untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena tugas kalian adalah untuk belajar, dan belajar. Ya, tetap semangat ya semua. Silakan siapa yang boleh pimpin di depan menyanyi sampai doa selesai pembelajaran. Sebelum kita menyanyi dan berdoa, diundang semua kita berdiri. Mari kita bersama-sama. Bapak terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga. Ku beri terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus karena berkat cinta kasih sayang-Mu sehingga kegiatan belajar mengajar kami boleh berjalan dengan segala baik. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Kau tuntun, sertai agar boleh selesai dengan begitu baik. Rindu kami Tuhan dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Amin. Silakan duduk. Ya, saatnya kalian untuk beristirahat. Silakan, waktunya untuk istirahat. Terima kasih semuanya. Ya. Silakan.